Sahabat alam, nama Wakatobi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Setiap kali kita mendengar cerita keindahan pantai bawah laut, pastilah alam pikiran kita akan tertuju ke Kabupaten Wakatobi. Meskipun mungkin kita sendiri belum pernah melihat secara langsung seperti apa keindahan bawah laut Kepulauan Wakatobi tersebut. Secara umum, keindahan wilayah bawah laut Wakatobi yang penuh dengan berbagai jenis biota laut masuk dalam kawasan segitiga Coral Triangle yang menjangkau dari wilayah Papua hingga ke Kepulauan Wakatobi. Luas wilayah kawasan Taman Nasional Wakatobi sendiri mencapai 1,39 juta hektar yang merupakan bentangan laut yang dikelilingi oleh 4 gugusan pulau besar dan belasan pulau-pulau kecil yang tidak punya penghuni. Awalnya, kawasan ini dikenal dengan nama Kepulauan Tukang Besi. Namun, alasan yang merujuk pada kesamaan status nama, wilayah kepulauan ini diubah menjadi Wakatobi yang merupakan penggalan dari 4 wilayah pulau, yakni Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Nah, berikut mari kita dengarkan laporannya dan mari bersahabat dengan alam. Kabupaten Wakatobi ini sendiri baru ditetapkan sebagai satu daerah otonom pada tahun 1999. Dan dalam perjalanannya, pemerintah di kabupaten ini mengeluarkan satu kebijakan bahwa daerah Wakatobi dijadikan sebagai wilayah konservasi bahari. Mengapa? Karena keindahan alam mereka merupakan investasi besar yang tidak bisa diperbaharui. Tidak heran kalau pemerintah di kabupaten ini menjadikan keindahan bawah laut sebagai pariwisata berbasis konservasi. Wakatobi ini ternyata terletak di pusatnya segitiga karang dunia pertama. Karena segitiga karang dunia itulah sebuah kawasan segitiga karang dunia yang terkaya di dunia. Sehingga kalau bicara niat dan visi Pemda Wakatobi maka harus bicara mendunia. Karena kita bicara visi sama dengan niat sama dengan doa. Nah, dalam mencapai visi ini ternyata 2 sektor andalan penting di Wakatobi. Cuma ada sektor perikanan kelautan dan sektor pariwisata. Kenapa menjadi sektor perikanan kelautan? 97% wilayah Wakatobi itu darat, laut ya. Cuma 3%. Langkah awal yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Wakatobi adalah melestarikan 750 jenis karang dengan karang atol Kaledupa membentang sepanjang 48 km dan sudah barang tentu hal ini tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia, terkecuali Indonesia di Kepulauan Wakatobi. Sedangkan untuk jenis ikan yang berhasil didata oleh Balai Konservasi mencapai 942 jenis. Di Wakatobi itu 750 dari total 850 jenis terumbu karang di dunia yang telah diidentifikasi oleh saintis atau ilmuwan. It means that more than 99% of total of the variety of the underwater variety is available di Wakatobi. Untuk memaksimalkan pemanfaatan sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Wakatobi kini mencanangkan program pariwisata berbasis konservasi, perikanan berkelanjutan, serta pemanfaatan pesisir sebagai lokasi budidaya. Wakatobi berada pada posisi yang unik dan strategis. Kenapa? Silahkan jelaskan. Yang pertama, seluruh wilayah yang 1,4 juta hektar itu berada di kawasan Taman Nasional, kawasan konservasi. Tentunya kita tahu bersama, kawasan konservasi punya keterbatasan, punya sedikit pembatasan atau limited dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, Wakatobi telah mendesain satu kebijakan yang pro, tapi juga pro masyarakat, pro peningkatan masyarakat. Sehingga saya akan belajar bagaimana membangun masyarakat di kawasan konservasi dan Taman Nasional.
Pengembangan sektor pemerintah ini tentunya mendapat dukungan dari masyarakat setempat, sebab kontribusi yang diterima warga dengan pemanfaatan kawasannya sudah sebanding. Bahkan, peningkatan kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat di sini sudah mulai dirasakan oleh warga. Kondisi ini membuat warga setempat ikut berpartisipasi untuk menjaga kawasan ini. Pengembangan Wakatobi sebagai kawasan bahari tidak mudah dilakukan. Diperlukan kolaboratif yang solid antara pemerintah, stakeholder dan swasta, serta seluruh komponen masyarakat. Setiap elemen yang terkait diharapkan mengambil peran penting. Bagi pemerintah Wakatobi, pengelolaan kawasan Taman Nasional Wakatobi tidak hanya tentang bagaimana warga ikut menjaga kawasan itu, tapi juga tentang bagaimana mereka ikut menerima manfaat ekonomi dari kawasan tersebut. Sudah lama sudah membentuk kelompok-kelompok, hanya sedikit ada kegagalan itu, ada semacam pemahaman masyarakat itu masih kurang. Ini sejak tahun 94. Sebelumnya masyarakat di sini masih bermata pencaharian itu, berkegiatan itu di nelayan.